Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng juga, supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Selain membuat channel YouTube otomotif, Jadumoto juga bisa membantu teman-teman dalam hal untuk pembelian kendaraan baru Toyota. Kita punya sales profesional dari Toyota, kemudian teman-teman juga bisa konsultasi secara pribadi. Kita punya admin dari teknisi, kemudian kita juga punya e-katalog atau harga-harga Toyota terkini. Kemudian kita juga ada media sosial lain seperti Instagram. Kita juga menerima dukungan finansial dari teman-teman melalui Saweria. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang regulasi baru, yaitu Euro 4 yang tahun ini berlaku di Indonesia ya. Untuk contohnya kita menggunakan contoh Innova diesel yang sudah menggunakan fitur atau komponen Euro 4. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana implementasi Euro 4 di Indonesia, khususnya di Toyota, langsung aja kita bahas videonya. Sebelum kita membahas tentang Toyota, kali ini Innova yang sudah menggunakan standar Euro 4, kita akan kenalan dulu dengan apa yang dimaksud dengan Euro emisi standar ya. Euro emisi standar sendiri adalah standar emisi gas buang yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dan negara-negara yang masuk pada wilayah ekonomi Eropa. Di Eropa sendiri, Euro 4 itu sudah dilakukan sejak tahun 2005 ya. Kalau di Indonesia itu baru berlaku untuk tahun ini. Kalau di Eropa itu sekarang sudah menyambut atau menuju Euro 7 pada tahun 2025. Sekarang kita akan membahas tentang Innova diesel yang menggunakan standar Euro 4, kemudian apa bedanya dengan Innova diesel sebelumnya. Untuk kendaraan Innova sendiri yang sudah mengadopsi sistem emisi Euro 4, pada tutup bahan bakar itu ada tulisannya seperti ini ya, gunakan hanya bahan bakar diesel dengan sulfur maksimal 50 ppm. Sulfur 50 ppm ini kalau di diesel itu setara dengan Pertamina Dex. Jika kendaraan teman-teman Innovanya itu belum ada stiker seperti ini, kemungkinan Innova teman-teman itu belum mengadopsi sistem emisi dari Euro 4. Sekarang kita akan ke mesin ya. Kita tadi sudah notice bahwa Euro 4 itu menggunakan bahan bakar khususnya diesel dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm. Sekarang kita akan coba cari tahu ya, yang dimaksud sulfur 50 ppm itu seperti apa. Jadi pada bahan bakar utamanya diesel, semakin sedikit kandungan sulfur, maka akan semakin sempurna pembakaran pada area mesin. Hal ini akan mengakibatkan kelak yang ditinggalkan dari proses pembakaran itu semakin sedikit. Nah, Toyota untuk menyikapi hal tersebut melakukan beberapa perubahan pada beberapa komponen kendaraan dieselnya, sehingga kendaraan itu akan sesuai dengan standar emisi Euro 4. Kita bahas dari yang pertama, yang paling depan, yaitu filter solar ya. Filter solar itu bagiannya yang ini. Sebenarnya Innova itu ada dua filter solarnya, ini yang sering kita ganti ya. Kemudian ada satu lagi yang di bawah, yang dekat sama blok, nempel sama blok. Jadi yang mempengaruhi dari filter solar adalah kalau kita menggunakan BBM yang tidak sesuai dengan Euro 4. Dalam hal ini jika kita menggunakan bahan bakar yang non Euro 4 atau ppm sulfurnya itu di atas 50 ppm, ini akan mengakibatkan filter solar ini lebih cepat kotor ya. Jadi secara durability, jika teman-teman menggunakan bahan bakar yang bukan Pertamina Dex yang sulfurnya itu lebih dari 50 ppm, maka akan mengurangi masa pakai dari filter solar, baik yang ini yang kita ganti secara berkala atau yang bawahnya yang nempel dengan blok mesin.
Setelah melewati filter solar, maka bahan bakar akan masuk pada common rail dan injektor. Common rail sendiri fungsinya adalah untuk menjaga tekanan bahan bakar supaya dia tidak sampai kosong, tidak sampai masuk angin, juga jangan sampai tekanan itu terlalu besar. Kemudian untuk injektor, fungsinya adalah untuk mengkabutkan bahan bakar supaya bahan bakar itu bisa terbakar dengan sendirinya ya. Kalau diesel kita nggak menggunakan busi, jadi bahan bakar harus sekabut mungkin supaya dia bisa terbakar hanya dengan kompresi saja. Jika kita menggunakan solar yang non Euro 4, yang sulfurnya di atas 50 ppm, maka hal itu akan berisiko sulfur tersebut akan menyumbat common rail dan juga injektor. Hal ini mengakibatkan common rail itu akan tersumbat, kemudian tekanannya akan membesar, sehingga bahan bakar yang dikeluarkan itu menjadi tidak lancar karena lubang dari common rail itu tersumbat. Jika injektor itu tersumbat oleh kerak dari bahan bakar, maka pengkabutannya itu akan berkurang sehingga bahan bakar menjadi lebih susah mengkabut, sehingga bahan bakar akan lebih susah untuk terbakar. Hal ini akan mengakibatkan tarikan kendaraan menjadi lebih berat. EGR sendiri itu EGR tempatnya di sini ya teman-teman ya, ada di dalam situ. EGR sendiri itu fungsinya adalah untuk mengembalikan sisa pembakaran dari exhaust, dikembalikan lagi menuju engine ya. Kenapa dikembalikan? Fungsinya adalah untuk mengurangi emisi sehingga udara dari exhaust itu menjadi lebih bersih, sekaligus agar engine menjadi lebih efisien karena menggunakan sisa pembakaran yang dibakar kembali. Jika kita menggunakan bahan bakar yang non Euro, yang sulfurnya lebih dari 50 ppm, maka kemungkinan katup pada EGR itu akan kotor, sehingga mengakibatkan kinerja EGR menjadi tidak maksimal dan tarikan mesin menjadi lebih berat. Setelah EGR, kita akan pindah pada catalytic converter. Sekarang kita menuju ke catalytic converter. Catalytic converter itu atau kita biasanya menyebutnya sebagai rumah tawon ya. Barangnya yang ini. Catalytic converter itu fungsinya adalah untuk menyaring sisa pembakaran atau menyaring gas buang ya sebelum masuk pada exhaust. Untuk kendaraan Toyota Innova diesel yang sudah mengadopsi sistem Euro 4, catalytic converternya dibuat lebih rapat, sehingga jika teman-teman menggunakan bahan bakar yang non Euro 4, menggunakan bahan bakar yang sulfurnya lebih dari 50 ppm, maka ada kemungkinan kerak-kerak sisa pembakaran itu akan menyumbat catalytic converter, sehingga mengakibatkan munculnya asap putih dari knalpot. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar bahwa jika sampai ketahuan pada dealer resmi menggunakan bahan bakar non Euro, menggunakan bahan bakar dengan sulfur lebih dari 50 ppm, maka warantinya itu akan gagal ya, akan tidak bisa diterima waranti. Mungkin teman-teman tanya, lah kira-kira gimana bengkel kok bisa tahu kita pakai bahan bakar yang Euro atau yang non Euro? Jadi pada filter solar ini ya, jika teman-teman menggunakan bahan bakar non Euro 4, maka filter solar itu akan menjadi lebih kotor daripada jika teman-teman rajin menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan Euro 4 ya. Jadi secara fisik kita akan mengecek dari kondisi bersih atau kotornya filter solar. Kemudian kita juga akan mengecek atau mengetap ya bahan bakarnya teman-teman, mungkin dari tangki, dari filter solar sendiri, untuk mengetahui bagaimana kualitas bahan bakar yang digunakan. Namun kalau muncul pertanyaan bagaimana dealer mengecek kondisi bahan bakar yang digunakan, secara teknik, secara fisik kita bisa melihat filter solarnya, kemudian kita bisa ambil sampel bahan bakar dari tangki bahan bakar. Kurang lebih seperti itu ya video kita kali ini, membahas tentang adopsi sistem emisi Euro 4 pada kendaraan Toyota, khususnya Innova diesel. Semoga video kali ini bermanfaat, teman-teman boleh like, kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, ngobrol aja langsung di kolom komentar. Kemudian video ini juga boleh di-share ke teman-teman yang lain, ya teman-teman yang lain mendapat informasi tentang adopsi sistem emisi Euro 4 pada kendaraan Toyota, khususnya Innova diesel. Terima kasih telah menyaksikan video kami.